Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diwaji Praga. Saya dari 12 IPS 1. Saya akan mempresentasikan tugas PKN saya, yaitu hak asasi manusia. Pengertian hak asasi manusia atau HAM. Hak asasi manusia atau HAM adalah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa setiap manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya. Hak asasi manusia berlaku kapanpun, dimanapun, dan kepada siapapun. Dalam suatu negara, hak asasi manusia setiap warganya dilindungi sebagai kewajiban negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia seluruh rakyat. Macam-macam HAM, yaitu yang pertama hak pribadi atau personal rights, yaitu hak asasi yang berhubungan dengan kehidupan pribadi manusia. Contoh hak asasi manusia yaitu hak asasi pribadi ini sebagai berikut: hak kebebasan untuk bergerak, berpergian, dan berpindah-pindah tempat, hak kebebasan mengeluarkan atau menyatakan pendapat, hak kebebasan memilih dan aktif dalam organisasi atau perkumpulan, hak kebebasan untuk memilih, memeluk, menjalankan agama dan kepercayaan yang diyakini masing-masing. Yang kedua, hak asasi politik, yaitu politic rights. Hak asasi yang berhubungan dengan kehidupan politik. Contoh hak asasi politik ini sebagai berikut, yaitu hak untuk memilih dan dipilih dalam suatu pemilihan. Kedua, hak ikut serta dalam kegiatan pemerintah, hak membuat dan mendirikan partai politik serta organisasi politik lainnya, hak untuk membuat dan mengajukan suatu usulan petisi. Hak asasi hukum atau legal equality rights, hak kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, yaitu hak yang berkaitan dengan kehidupan hukum dan pemerintahan. Contoh hak-hak asasi hukum sebagai berikut: yaitu yang pertama, hak mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Yang kedua, hak untuk menjadi pegawai negeri sipil atau PNS. Yang ketiga, hak mendapatkan layanan dan perlindungan hukum. Selanjutnya, hak asasi ekonomi, hak yang berhubungan dengan kegiatan perekonomian. Contoh hak-hak asasi ekonomi ini sebagai berikut: yang pertama, hak kebebasan melakukan kegiatan jual beli. Kedua, hak kebebasan mengadakan perjanjian kontrak. Ketiga, hak kebebasan penyelenggaraan sewa menyewa dan utang piutang. Selanjutnya yaitu hak kebebasan untuk memiliki sesuatu, hak memiliki dan mendapatkan pekerjaan yang layak. Terus hak asasi peradilan atau procedural rights, yaitu hak untuk diperlakukan sama dalam tata cara pengadilan. Contoh hak-hak asasi peradilan ini sebagai berikut: yang pertama, hak mendapatkan pembelaan hukum di pengadilan, hak persamaan atas perlakuan penggeledahan, penangkapan, penahanan, dan penyelidikan di muka hukum. Hak asasi sosial budaya, hak yang berhubungan dengan kehidupan bermasyarakat. Contoh hak-hak asasi sosial budaya ini sebagai berikut: hak menentukan, memilih, dan mendapatkan pendidikan. Yang kedua, hak mendapatkan pengajaran. Yang ketiga, hak untuk mengembangkan budaya yang sesuai dengan bakat dan minat. Latar belakang HAM. Hak asasi manusia atau HAM sebagai gagasan serta kerangka konseptual tidak lahir secara tiba-tiba sebagaimana kita lihat dalam Universal Declaration of Human Rights, yaitu 10 Desember 1948. Namun melalui suatu proses yang cukup panjang dalam sejarah peradaban manusia. Awal perkembangan HAM dimulai ketika ditandatangani Magna Carta atau Magna Carta, yaitu 1215 oleh Raja John Lackland. Kemudian juga penandatanganan Petition of Right pada tahun 1628 oleh Raja Charles pertama. Dalam hubungan inilah maka perkembangan hak asasi manusia atau HAM ini sangat erat hubungannya dengan perkembangan demokrasi. Indonesia merupakan negara hukum yang mana di dalam negara hukum selalu ada pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Semua manusia akan mendapatkan perlakuan yang sama kedudukannya dalam hukum sosial, ekonomi, dan kebudayaan, termasuk juga hak seseorang anak. Ini semua telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada pasal 28B ayat 2 yang berbunyi: setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dapat terlihat jelas bahwa di negara Republik Indonesia dijamin adanya perlindungan hak asasi manusia berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum dan bukan kemauan seseorang atau golongan yang menjadi dasar kekuasaan. Contoh kasus HAM yang saya bawakan ini adalah peristiwa Kuda Tuli.
Kronologinya itu peristiwa 27 Juli 1996 disebut sebagai peristiwa Kuda Tuli yang biasa disingkat akronimnya dari kerusuhan 27 Juli atau peristiwa Sabtu Kelabu karena memang kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu. Adalah peristiwa pengambil alihan secara paksa kantor DPP Partai Demokrasi Indonesia (PDI) di Jalan Diponegoro 58 Jakarta Pusat yang saat itu dikuasai pendukung Megawati Soekarno Putri. Hak apa aja yang dilanggar di sana? Hasil penyelidikan Komnas HAM menyebut ada 5 orang tewas, 1049 orang luka dan 23 orang hilang. Adapun kerugian material diperkirakan mencapai sebesar 100 miliar rupiah akibat dari peristiwa Kuda Tuli ini. Komnas HAM juga menilai terjadi 5 bentuk pelanggaran HAM, yaitu yang pertama pelanggaran asas kebebasan berkumpul dan berserikat. Kedua, pelanggaran asas kebebasan dari rasa takut. Ketiga, pelanggaran asas kebebasan dari perlakuan keji dan tidak manusiawi. Keempat, pelanggaran perlindungan terhadap jiwa manusia. Yang kelima, pelanggaran asas perlindungan atas harta benda. Selanjutnya ada latar belakang. Latar belakangnya yaitu Soeharto dan pembantu militernya merekayasa Kongres PDI di Medan dan ingin mendudukkan kembali Sorjadi sebagai ketua umum PDI. Rekayasa pemerintahan Orde Baru untuk menggulingkan Megawati itu dilawan pendukung Megawati dengan menggelar mimbar bebas di kantor DPP PDI. Mimbar bebas yang menghadirkan sejumlah tokoh kritis dan aktivis penentang Orde Baru telah mampu membangkitkan kesadaran kritis rakyat atas perilaku politik Orde Baru, sehingga ketika terjadi pengambilan secara paksa, perlawanan dari rakyat pun terjadi. Yang selanjutnya ada analisis peristiwa Kuda Tuli, yaitu peristiwa pengambil alihan secara paksa kantor DPP Partai Demokrasi Indonesia (PDIP) di Jalan Diponegoro 58 Jakarta Pusat yang saat itu dikuasai pendukung Megawati Soekarno Putri. Penyerbuan dilakukan oleh massa pendukung Soradi, yaitu ketua umum versi Kongres PDI di Medan, serta dibantu oleh aparat dari kepolisian dan TNI. Peristiwa tersebut menurut Komnas HAM setelah diselidiki, mereka telah melanggar 5 bentuk pelanggaran HAM yang sudah tercantum tadi. Upaya pencegahan pelanggaran HAM. Yang pertama ada pendidikan karakter, kedua mempelajari HAM. Yang ketiga menegakkan HAM dengan berbuat baik. Yang keempat meningkatkan persatuan dan kesatuan. Yang kelima melakukan pengawasan upaya penegakan HAM. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.